Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, Pak. Iya, Bapak juga berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ya, alangkah baiknya kita berdoa supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Baik ketua kelas, ketua kelas Nisa bisa pimpin kita dalam doa. Baik, Bapak. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Nisa ya. Kita harus tetap berdoa selaku ciptaan ya, sang pencipta. Kita harus berdoa supaya proses pembelajaran kita hari ini bisa berjalan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan pada hari ini. Welma. Hadir, Pak. Oh ya, sepertinya semua hadir ya saat ini ya. Hadir, Pak. Ya, harus hadir. Karena kalau kita tidak datang sekolah itu ya rugi ya. Di sekolah itu kita banyak nanti mendapat ilmu. Ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Mungkin Welma? Tentang pesawat sederhana ya, Pak? Iya, tentang pesawat sederhana. Ya, terima kasih ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pesawat sederhana. Ya, coba kita lihat. Apa itu pesawat sederhana? Ada yang masih ingat? Itu, Pak, alat untuk memudahkan pekerjaan manusia, Pak. Alat yang memudahkan Pekerjaan manusia. Ya, benar sekali ya. Ya, Dedi, ini kelihatan ini kamu tadi malam baca buku ini ya. Iya, Bagus, bisa jawab ini. Baru yang sudah kita pelajari yang minggu lalu. Apa saja jenis-jenis pesawat sederhana yang sudah kita pelajari? Coba, ada yang bisa? Bidang miring, Pak. Bidang miring dengan tuas. Kita perhatikan gambar ini, anak-anak. Aktivitas apa yang mereka lakukan ini? Menimba, Pak. Air dari sumur. Menimba air dari sumur ya? Iya, Pak. Ya, benar ya. Kita lihat gambarnya saja. Ini Welma mungkin lagi menimba air. Ini Dedi lagi menimba air. Tapi coba lihat dari gambar ini, perhatikan raut wajah dari kedua anak ini. Coba perhatikan raut wajahnya dulu. Sudah lihat? Sudah, Pak. Bapak. Iya, kalau sudah lihat, coba ayo siapa yang bisa? Ini Saya, yang Bapak. perempuan ini raut wajahnya kira-kira bagaimana ini? Ayo. Kalau yang perempuan itu kelihatannya mengalami kesusahan, Bapak, ketika menimba air. Mengalami kesusahan ya ketika menimba air ya? Ya, kayaknya Berat itu, Pak. Itu, Pak. Keberatan itu, Pak. Capek, Pak. Capek. Iya, aduh. Terima kasih anak Nisa, luar biasa ya. Kalau gambar yang satu kira-kira apa yang dialami Nisa? Ayo coba. Kalau yang laki-laki itu kelihatannya mudah, Bapak, ketika menimba air. Kan itu ekspresinya kelihatannya senang. Beda dengan ekspresi yang perempuan tadi itu. Iya, terima kasih ya anak Nisa ya. Dari gambar ini juga ya kita bisa perhatikan ya. Welma ini kelihatan dia susah ya. Kesusahan dia mengangkat air. Kalau yang gambar yang satu, Bara ini ya dia santai saja mengangkatnya. Dari kedua gambar ini, kira-kira apa yang membedakannya anak-anak? Kenapa bisa Bara dia santai saja menimbanya sementara Welma dia mengalami kesusahan? Ada yang tahu? Itu, Pak, yang membedakan alatnya itu, Pak. Ada alatnya. Alat yang mana? Yang bulat-bulat itu, Pak. Yang bulat-bulat. Bulat-bulat ini? Iya, Pak. Oh, iya, betul sekali ya, Dedi ya. Perbedaannya terdapat di penggunaan alat ya. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa pesawat sederhana itu adalah suatu peralatan yang dapat mempermudah pekerjaan ya. Kalau seperti itu, kira-kira alat ini bisakah? Oh, kalau seperti itu kira-kira alat ini apakah
bisa kita katakan sebagai pesawat sederhana? Bisa, Pak. Mungkin bisa, Bapak. Iya, terima kasih ya, sangat bisa. Inilah yang akan kita pelajari anak-anak hari ini. Ini namanya katrol. Apa? Coba ulangi semua. Katrol. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana pada katrol. Ya. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini yang pertama ya, peserta didik dapat menjelaskan ya prinsip kerja pesawat sederhana pada katrol. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis keuntungan mekanis dari pesawat sederhana pada katrol. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara berat beban, keuntungan mekanis, dan gaya kuasa dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat membuktikan keuntungan mekanis pesawat sederhana pada katrol. Selanjutnya, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat ya. Ada juga nanti penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini nanti Bapak akan nilai pada saat anak-anak melakukan eksperimen atau percobaan, Bapak akan nilai nanti ya. Jadi dimohon supaya semua bekerja sama dengan baik. Dari situ semua, nanti Bapak akan berikan apresiasi ya, berdasarkan penilaian Bapak akan berikan apresiasi berupa sebuah hadiah bagi kelompok. Ini bukan individu, tapi Bapak lebih ke kelompok. Nanti kelompok mana yang lebih bekerja dengan baik, bekerja bersama-sama, akan Bapak kasih hadiah ya. Jadi tetap semangat anak-anak. Pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini, ya, nanti Bapak akan berikan masalah. Setelah itu anak-anak membentuk kelompok berdiskusi bagaimana memecahkan masalah ini. Setelah itu dipresentasikan. Sudah perhatikan gambarnya? Sudah, Pak. Ya. Coba Bapak mau tanya dulu ini. Dari kedua gambar ini. Ayo, Ati dulu, Ati. Ati ini dari tadi tidak Bapak dengar suaranya ini. Ayo, dari kedua gambar ini, apa aktivitas yang dilakukan? Ayo, Ati. Iya, Pak. Untuk yang gambar pertama itu Ibu sedang menimba air. Menimba air ya, Ati ya. Iya, betul, Pak. Yang Ya, kedua benar tukang sekali ya. bangunan. Benar sekali ya. Gambar kedua? Tukang bangunan sedang memindahkan batu bata itu, Pak. Dilempar ke temannya yang di atas, Pak, batu batanya, Pak. Iya, ya gambar kedua ini ada tukang bangunan. Ya, memindahkan batu dari atas ke bawah dengan cara melempar ya. Terima kasih Ati ya. Sudah mengamati dari kedua gambar yang Bapak tampilkan. Baik. Setelah kita amati, dapatkah ini anak-anak melihat dari kedua gambar ini ada kerugian yang ditimbulkan? Coba, siapa yang bisa? Saya, Bapak. Siapa? Ayo Nisa, anak Nisa ya, Nisa. Luar Kalau biasa. yang- Harus berani ya anak-anak ya. Kalau Bapak suruh, Bapak tunjuk siapa, harus berani ya. Ayo Nisa. Kalau yang gambar pertama itu nanti ibu-ibunya akan mengalami kesusahan Bapak ketika menimba air dan pasti akan membutuhkan tenaga yang jauh lebih besar. Terus kalau yang gambar kedua itu nanti pekerjanya akan mudah lelah Bapak. Terus kerugiannya lagi kan nanti batu batanya itu nanti belum tentu mengenai tangan pekerja yang di atas. Jadi ada kalanya nanti akan jatuh. Nah, itu nanti akan merugikan Bapak. Ya, terima kasih Nisa. Jawabannya sungguh luar biasa. Benar sekali ya. 100 untuk Nisa ya. Gambar pertama ini Ibu kesusahan ya. Gambar kedua ini tukangnya akan cepat lelah. Dan yang lain-lain yang sudah anak-anak sampaikan. Coba kira-kira ada yang bisa menyampaikan rumusan masalah? Saya Bapak, Yuk, Nisa, anak Nisa, yuk. bagaimanakah
kamu memanfaatkan pesawat sederhana pada katrol agar pekerjaan itu mudah dilakukan, agar pekerjaannya itu tidak mudah lelah serta tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya. Iya, tepat sekali. Pelajaran kita hari ini tentang katrol. Bagaimana katrol itu dapat membantu aktivitas. Ya, benar sekali. Nisa, terima kasih. Jadi rumusan masalah kita hari ini, bagaimana kamu memanfaatkan pesawat sederhana pada katrol agar pekerjaan mudah dilakukan, pekerja tidak mudah lelah, dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya. Inilah rumusan masalah yang akan kita selesaikan. Untuk mengetahuinya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Ayo putar tangannya. Putar. Putar, putar. Tunjuk mata. Ada yang salah ini tunjuk mata, tapi ada yang tunjuk kepala. Jangan ikut Bapak. Ya, harus fokus. Bapak akan bagi kelompok, dalam 3 kelompok. Ya, pembagiannya. Kelompok pertama ada Welma, ada Mia, ada Putri, ada Tia. Kelompok kumpul sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak arahkan. Ayo duduk sesuai dengan kelompoknya. Ayo. Bara, jangan lari-lari, duduk santai saja, berjalan ke kelompoknya Bara, jangan lari-lari ya. Iya, Pak. Nah, itu Hafisul, kursinya jangan ditarik-tarik, Hafisul. Jangan ditarik-tarik kursinya. Iya, Pak. Sudah duduk semua pada kelompoknya ya, sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Ya, hari ini kita akan melakukan eksperimen sederhana mengenai katrol ya, tentang katrol. Kita akan melakukan eksperimen sederhana. Ini namanya apa anak-anak? Katrol, Pak. Katrol, Pak. Nah, katrol ya. Setelah itu ada namanya neraca pegas ya. Sebagai ini untuk mengukur kuasa nanti ya, gaya kuasa. Ini ada, perhatikan ke depan. Sudah lihat semua? Kelompok 1 semua peralatannya lengkap? Sudah lengkap, Pak. Sudah lengkap? Sudah ya? Silahkan baca LKPD-nya ya. Silahkan baca LKPD-nya. Jika ada hal-hal yang tidak dimengerti, ditanyakan kepada Bapak. Apa yang sudah selesai? Ayo. Kelompok 3 juga sudah selesai, Pak. Kelompok 3, kelompok Hafizul ya. Iya, Pak. Bisa dijawab nomor 1 sampai 3. Ayo silakan. Saya Bapak. Ya. Ayo silakan siapa? Ketuanya aja enggak apa-apa, Pak. Oh ya, silakan ketuanya, tidak apa-apa, tergantung dari kelompok masing-masing. Supaya aktif bisa, jangan ketuanya saja, mungkin yang lain juga bisa. Silakan, Bu. Ya. Oke, Bapak, saya mewakili dari kelompok 3 mau menjawab tentang pertanyaan analisis. Untuk yang pertama, langsung saja jawabannya ya, Bapak. Ya, silakan langsung. Keuntungan mekanis dari katrol tetap adalah 1. Prinsip kerja katrol tetap tidak mengubah gaya kuasa atau gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat beban sama dengan berat beban itu sendiri. Tetapi keuntungan yang kita peroleh bahwa katrol tetap dapat mengubah arah gaya kuasa agar dapat memudahkan mengangkat beban. Untuk pertanyaan yang kedua, keuntungan mekanis dari katrol bebas adalah 2. Prinsip kerja dari katrol bebas adalah gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat suatu beban sama dengan setengah dari berat beban itu. Sehingga kerja katrol bebas dapat memperkecil gaya kuasa yang kita berikan untuk mengangkat suatu benda. Yang nomor 3, dari percobaan yang kami lakukan, kami memperoleh keuntungan mekanis. Prinsip kerja dari keuntungan mekanisnya ada 2. Prinsip kerja dari katrol majemuk adalah keuntungan mekanis yang diperoleh dari banyaknya jumlah katrol yang digunakan atau banyaknya jumlah tali
yang menyangga beban. Semakin banyak jumlah katrol yang digunakan, maka semakin besar keuntungan mekanisnya, sehingga gaya kuasa yang diberikan untuk mengangkat suatu beban akan semakin kecil. Begitu, Ya, Bapak. terima kasih. Terima kasih Nisa mewakili kelompok 3 ya, luar biasa hasilnya. Kelompok lain bisa menanggapi, ada yang mau menanggapi dari kelompok 1 atau 2? Dari kelompok 1 atau 2 ada yang mau menanggapi, mungkin hasilnya berbeda atau sama? Sama, Pak. Sama ya, sama. Baik ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menyampaikan. Sekarang coba kesimpulannya. Kesimpulan dari eksperimen yang sudah dilakukan, saya berikan kesempatan untuk membacakan kesimpulannya. Kelompok 1. Mungkin bisa diwakili ketuanya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Dari kelompok 1 kami akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan apa yang tadi sudah kami lakukan, yaitu pesawat sederhana para katrol dapat membantu atau mempermudah kita dalam melakukan aktivitas, yaitu mengangkat beban atau memindahkan beban dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian prinsip kerja dari katrol yaitu dapat mengubah arah gaya dan memperkecil gaya kuasa. Kemudian pesawat sederhana para katrol dibagi menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk atau gabungan. Dari masing-masing katrol mempunyai keuntungan mekanis yang berbeda-beda. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, luar biasa ya. Presentasenya hari ini bisa berjalan dengan baik. Bapak ulangi lagi bahwa kita sudah melakukan eksperimen tadi, ada dari ketiga katrol, ada katrol tetap, ada katrol bebas, dan ada katrol majemuk. Di mana katrol bebas ini mempunyai keuntungan mekanis 1. Artinya bahwa besar gaya kuasa yang kita berikan untuk mengangkat suatu beban sama dengan berat beban itu sendiri. Keuntungan yang kita dapat dari katrol bebas ini adalah dapat mengubah arah gaya, ya, dapat mengubah arah gaya itu untuk katrol tetap. Kalau katrol bebas, keuntungan yang kita dapat itu 2. Prinsip kerjanya dari katrol bebas, gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat suatu beban sama dengan setengah dari berat beban itu sendiri. Artinya kalau ada berat beban sebesar 100 Newton, berarti kita cukup mengeluarkan gaya sebesar 50 saja. Ya. Yang terakhir ada katrol majemuk. Katrol majemuk ini katrol gabungan, ya, di mana terdapat katrol bebas dan terdapat katrol tetap. Keuntungan mekanisnya ditentukan oleh dari banyaknya jumlah katrol, ya, dari banyaknya jumlah katrol yang kita gunakan. Semakin banyak jumlah katrol, maka keuntungan mekanisnya akan semakin besar. Oleh sebab itu, kalau keuntungan mekanisnya semakin besar, maka gaya kuasa yang kita berikan akan semakin kecil, ya. Dari hasil pengamatan tadi kita sudah membuktikan bahwa keuntungan mekanisnya sudah tepat sesuai dengan dasar teorinya, ya. Baik, terima kasih atas persentasenya untuk hari ini. Selanjutnya, ya, penerapan katrol dalam kehidupan sehari-hari, ya, bisa kita jumpai. Ada pada timba, ada pada timba sumur, ada pada lift, ya, sampai dengan alat pengangkutan bahan bangunan, ya. Nah, ini contoh-contoh gambarnya ini anak-anak. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari kita banyak jumpai, ya. Ya, baik. Anak-anak, kita tiba di kesimpulan, ya. Mari kita sama-sama membuat kesimpulan. Tadi kita sudah belajar tentang katrol. Katrol itu terdiri dari berapa? Ayo. Ada berapa jenis-jenis katrol? Nisa, ada berapa jenis-jenis katrol?
Ada 3, Bapak. Ada Ayo 3, sebutkan Pak. apa saja. Ada katrol tetap, Katrol bebas. katrol bebas, Bebas dengan katrol katrol majemuk. ganda atau majemuk. Ya, tepat sekali. Jadi itu nanti akan jadi kesimpulan ya. Ada jenis katrol itu ada 3, katrol tetap, katrol bebas, dan katrol Katrol majemuk. majemuk. Ya. Itu kesimpulan kita hari ini. Bisa dilihat. Ya. Baik, anak-anak persiapkan dirinya karena kita sudah mempelajari tentang materi katrol. Tiba waktunya Bapak ingin evaluasi, ingin melihat ya kemampuan anak-anak dalam menyerap pelajaran yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini. Persiapkan diri ya, kembali ke kursinya masing-masing. Ayo anak-anak kembali. Sudah kembali? Sudah, Pak. Ya. Nah, Sudah, ingat, Pak. kerjakan sendiri-sendiri ya, tanpa kelompok, tapi sendiri-sendiri ya. Baik, ketua kelas bisa bagikan soalnya. Anak-anak, sudah dibaca soalnya, ada yang kurang paham? Sudah, Bapak. Bisa kira-kira mengerjakan? Bisa ada bahasanya yang tidak dimengerti? Tidak, Pak. Bisa, Pak. Mengerti semuanya, Pak. Baik ya, waktunya Bapak berikan ya 5 menit saja. Karena soalnya tidak terlalu banyak ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ayo. Baris kursi paling sebelah kanan, silakan duluan mengumpul ya, paling kanan. Ayo rombongan Dedi. Ya, selesai Pak. itu nanti disusul kursi bagian tengah, ayo. Baru kursi yang paling kiri. Ya, terima kasih ya anak-anak. Baik, seperti janji Bapak tadi di awal, ya. Bahwa tadi kan Bapak sampaikan mau berikan hadiah. Masih ingat? Masih ingat, Pak? Iya. Jadi menurut penilaian Bapak, ini hadiahnya per kelompok ya anak-anak, bukan pribadi ya, per kelompok. Jadi menurut penilaian Bapak, kelompok yang paling aktif itu Bapak berikan hadiah ke kelompok 2. Ayo semua kita berikan aplaus. Ya, tapi tenang, tidak usah cemburu untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Bapak sudah siapkan hadiahnya juga ya. Ini kelompok hadiah untuk kelompok 1 dan 2. Iya, silakan pilih warnanya. Ya, kelompok 3 dan kelompok 1. Ingat, ketua kelas. Karena Bapak kasih ke ketua kelas, jangan disembunyikan dalam tasnya, tidak boleh, tapi dibagi ke anggota kelompok masing-masing ya. Ya, Pak. Ya, Kelas yang harus bagi. Jangan ketua kelas sendiri yang dapat. Baik, terima kasih anak-anak. Bapak ingatkan bahwa pertemuan kita di minggu yang akan datang, pembelajaran lanjutan yaitu tentang roda gigi atau gir. Sebelum nanti kita mempelajari lebih dalam, harapan Bapak supaya anak-anak mencari literatur melalui buku, melalui HP atau internet, baca tentang materi ini supaya nanti ketika kita belajar bisa anak-anak dengan mudah mempelajarinya. Baik, dengan demikian anak-anak, pembelajaran kita akan akhiri pada pagi hari ini, karena tadi dari awal kita mulai dengan berdoa, dan kita akan tutup juga dengan doa. Silakan salah seorang yang mewakili, ya mungkin bisa Hafizul ya, jangan ketua kelas saja, Hafizul juga bisa, ayo, supaya berani, harus berani.
Baik, kawan-kawan semuanya, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Hafizul. Sebelum kita istirahat keluar, Bapak kasih satu motivasi ini ya. Ayo, sama-sama kita baca. Ayo, semua baca. 1, 2, 3, baca. Siapkan dirimu, Siapkan dirimu, kuatkan matamu jangan mengantuk, tersenyumlah dan terima semua ilmu yang diberikan guru padamu. Ya, terima kasih anak-anak. Ya, semoga pelajaran yang hari ini Bapak berikan dapat bermanfaat ya untuk anak-anak semua ya. Selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang, Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.